Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 13 bersama saya Sherry Febri Nabila dan rekan saya Kartika Sekarkinasih. Kami akan mempresentasikan tentang Organizational Information Theory. Teori ini dicetuskan oleh Carl Weick dengan tradisi sibernetika dan konteks organisasi. Latar belakang teori. Teori komunikasi organisasi adalah teori yang mengibaratkan kehidupan organisasi layaknya sebuah sistem kehidupan. Carl Weick juga mengembangkan sebuah pendekatan untuk menggambarkan proses di mana organisasi mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan informasi yang mereka terima. Kemudian, ia menyebutnya sebagai teori informasi organisasi atau Organizational Information Theory atau OIT. Dan proses tersebut seringkali menghasilkan perubahan dalam organisasi dan juga para anggotanya. Dengan demikian, fokus OIT adalah pada komunikasi informasi yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan sebuah organisasi. Perspektif utama OIT. Nah, untuk memahami lebih lanjut teori ini, ada dua perspektif utama yang mempengaruhi OIT, yaitu teori sistem umum atau General System Theory atau yang biasa disebut dengan GST, dan teori evolusi sosiokultural atau Theory of Sociocultural Evolution atau TSE. Yang pertama, General System Theory. Komponen penting dari General System Theory ini dan salah satu hal yang penting untuk memahami informasi dalam sebuah organisasi adalah feedback atau yang biasa dikenal dengan umpan balik, yaitu informasi yang dapat diterima oleh organisasi dan anggotanya. Yang kedua adalah Theory of Sociocultural Evolution. Teori ini menjelaskan proses di mana organisasi dan anggotanya beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka. Karena tujuan akhir dari setiap organisasi adalah untuk bertahan hidup seperti manusia. Ia bekerja untuk menemukan strategi terbaik yang bisa ia capai. Kemudian ada konsep utama. OIT berisi sejumlah konsep kunci yang penting untuk dipahami. Konsep ini ada 3. Yang pertama, lingkungan informasi atau information environment. Yang kedua, ada aturan atau rules. Yang ketiga adalah siklus atau siklus. Yang pertama adalah lingkungan informasi. Lingkungan informasi adalah konsep inti dalam memahami bagaimana organisasi terbentuk serta bagaimana mereka memproses informasi. Yang kedua adalah aturan. Aturan ini berpedoman untuk melakukan analisis. Weick juga menyatakan ada 2 strategi komunikasi yang penting jika organisasi berharap dapat mengurangi ketidakjelasan pesan atau informasi. Strategi yang pertama adalah mensyaratkan bahwa organisasi membuat pengaturan untuk mengurangi tingkat ketidakjelasan dalam penerimaan pesan. Dan yang kedua, untuk memilih respon atau tindakan yang dapat Yang kedua adalah untuk memilih respon atau tindakan yang tepat terhadap informasi yang diterima. Kemudian dalam konsep utama ini ada siklus. Siklus dalam bertindak, menanggapi, atau menyesuaikan. Jika informasi yang diterima tidak jelas, maka organisasi dapat melakukan serangkaian perilaku komunikasi dalam upaya untuk mengurangi tingkat ketidakjelasannya. Fitur utama. Fitur utama OIT adalah ketidakjelasan atau equivocality. Menurut Weick, organisasi berevolusi dalam upaya mengintegrasikan peraturan dan siklus sehingga informasinya lebih mudah dipahami dan bermakna. Kemudian asumsi teori. Asumsi ini berfokus pada proses pengorganisasian anggota organisasi untuk mengelola informasi.
Di sini ada dua jenis asumsi. Asumsi yang pertama yaitu menyatakan bahwa organisasi bergantung pada informasi agar efektif dan mencapai tujuan. Contohnya, Abiul merupakan anggota dari salah satu organisasi. Nah, tugas Abiul di dalam organisasi tidak hanya sekedar memproses informasi, namun juga bisa memahami informasi dan mendistribusikan informasi yang diterima dalam organisasi. Kemudian asumsi yang kedua. Asumsi ini lebih fokus pada ambiguitas yang ada dalam informasi. Contohnya, Adinda adalah anggota dari salah satu organisasi di kampusnya. Akan tetapi, ia tidak memahami dengan benar perannya sebagai anggota organisasi. Lalu aplikasi teori. Teori yang dikembangkan oleh Ward ini dapat diterapkan dalam penelitian mengenai berbagai jenis organisasi. Example, organisasi yang berkaitan dengan layanan kesehatan. Lalu kesimpulannya adalah, teori komunikasi organisasi ini mengibaratkan kehidupan organisasi layaknya sistem kehidupan. Perspektif utama dalam teori ini ada dua, yaitu General System Theory dan Theory of Sociocultural Evolution. Konsep utama ada tiga, yaitu lingkungan, informasi, aturan, dan siklus. Fitur utama OIT yaitu menggunakan prinsip ketidakjelasan atau equivocality. Lalu, asumsi teori, cara untuk menjelaskan bagaimana organisasi memahami informasi yang membingungkan. Dan yang terakhir, aplikasi teori. Teori ini dapat diterapkan dalam berbagai jenis organisasi. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih.